Pak JK, kalau memang Pak Gita tadi mengatakan impor untuk kondisi sekarang ini tidak terelakkan karena memang produksi dalam negeri tidak mencukupi. Tapi apakah memang langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia secara bersama-sama itu sudah cukup menenangkan kita semua dan akan bisa memperkuat rupiah dan tidak membahayakan ekonomi kita? Pengalaman Anda mungkin dulu bisa digunakan sekarang, Pak JK. Bagaimana, Pak? Masalah rupiah itu tidak berdiri sendiri tentu. Ya. Jadi kalau saya umpamakan, negeri ini sedang flu, demam. Demam itu selalu ada dua sebabnya. Ada virus dari luar dan fisik kita lemah. Ya. Yang terjadi dua-duanya sekarang, ada virus, badan sedang lemah. Jadi apa yang mesti diperbuat? Anda tidak bisa tutup negeri ini dari virus. Yang Anda bisa perbuat, perbaiki badan kita sehat, minum vitamin, olahraga atau apapun kalau sehat mesti perbaiki daya tahan tubuh dulu baru bisa menyelesaikan semua soal. Itu yang terjadi di negeri ini. Jangan kita bicara asal saja. Oke, ini semua kontradiktif. Pak Gita mengatakan kita untuk menyelesaikannya impor sapi. Loh, semua tahu Pak Gita juga ngomong bahwa kita defisit perdagangan. Berarti impor sapi menambah defisit perdagangan, bukan penyelesaian. Tapi masih ada ekspor kan, Pak? Iya, tapi toh sudah di data-data sudah defisit, 4 defisit kan selalu Pak Rizal ngomong itu. Jadi kalau mau menyelesaikan, di situlah titik lemah bangsa ini, badannya lemah. Kalau kita perpemakan, karena fundamentalnya defisit, jadi lemahnya di situ. Kayak manusia kekurangan darah, tekanannya rendah, semua itu diperbaiki dulu, baru kita berbicara menyelesaikan ekonomi ini, bukan menyelesaikannya kita impor. Itu tetap pada lemah, tetap demam kita. Mudah-mudahan tidak demam berdarah. Jadi resep yang dikasih oleh pemerintah kemarin waktu mengeluarkan paket kebijakan itu resepnya nggak handal begitu, Pak? Oke, seperti dikatakan juga Fauzi bahwa itu jangka menengah panjang itu tidak mau. Tetapi banyak hal yang kebijakannya harus baik. Sebenarnya begini, kita berbicara tentang rupiah dan kekurangan dolar. Dolar dari mana? Kan dari ekspor. Tiap tahun kita ekspor kita 25 miliar dolar kan? Tiap bulan ya, tiap bulan. Kemana itu? Kenapa tidak masuk? Kan semua under invoicing macam-macam. Itu diperbaiki dulu. Gampang sekali. Dulu sudah diatur itu. Mungkin tadi waktu krisis 2008. Sayangnya Menteri Perdagangannya ulur-ulur. Saya berhenti jadi wapres. Dilupakan itu. Sederhana saja semuanya memperkuat rupiah. Semua ekspor harus lewat LC. Lewat LC itu kan pasti semua masuk ke sini. Sekarang ini harganya 100. Ya masuk 50 simpan luar. Ya gimana? Pasti. Kedua, semua yang keluar ya harus ada alasannya. Ini bukan mengada-ngada. Dia di Singapura begitu, di Thailand begitu, di Amerika begitu. Coba Anda keluarkan uang, kalau Anda rekening di Amerika 10.000 dolar, ditanyanya 1 minggu kali mau diapakan itu untuk siapa. Kita mau berapa? Keluarkan aja. Jadi kebijakan dulu diperbaiki, yang masuk harus masuk, yang dikeluarnya harus jelas. Kalau tadi semua dana-dana ekspor itu tadi direpatriasi, katakan itu kita tidak akan. Aman negeri ini. Tidak ada kita defisit. 120 berapa? Tidak ada defisit neraca perdagangan, Pak. Tidak ada defisit neraca perdagangan. Tidak ada pelemahan nilai tukar seperti saat ini. Dulu sudah ada aturannya. Minta maaf, cek sama Mari Pangestu. Kenapa dia batalin itu? Oke. Iya, mau tanya ke Pak Suryo. Nah, kalau defisitnya tetap, perdagangannya tetap. Iya, Pak Suryo mungkin bisa menjabarkan di alam situasi industrinya bagaimana. Ini kan situasi yang sebenarnya. Iya, perkuat badan dulu. Kelemahannya kan di 4 defisit itu. Jadi pertama, APBN diperbaiki. Kenapa? Ini semuanya akumulasi daripada kelambatan kita mengurangi subsidi. Akumulasi. Terlambat 3 tahun ini diperbaiki harga minyak. Akibatnya kita harus mengeluarkan kira-kira 600 triliun yang tidak perlu. Ini semua menyebabkan defisit. Jadi cara cepat menurut Anda adalah mengembalikan lagi tadi dana ekspor yang itu tadi nggak masuk ke dalam negeri, Pak? Mau cara apa selain itu? Mau minjam?
Tapi Hanya itu terutama natural resources. Negara punya, rakyat punya itu batu bara, rakyat punya itu nikel, rakyat punya itu sawit. Negeri ini punya. Jadi harus diwajibkan devisa hasil ekspor dibawa ke Indonesia. Harus sama dengan Thailand, sama dengan Cina. Oke. Ini bukan mengada-ngada. Bagaimana, Baik Pak Pak Suryo? Jika, kita tanya ke Pak Suryo Bambang Sulisto.